Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Minawati dengan NIM 14235435. Saya mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dengan konsentrasi promosi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bencana, faktor resiko dari bencana, dan bagaimana cara penanganan bencana tersebut, serta bagaimana perbedaan dari setiap bencana-bencana tersebut. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gempa Jogja pada tahun 2006, yaitu gempa sesar opak sang alarm alam. Jenis bencananya termasuk bencana gempa bumi tektonik kerak dangkal yang dipicu oleh pergerakan sesar opak. Potensi bahayanya, aktivitas sesar opak yang merupakan sesar aktif memicu gempa dangkal yang berulang, yang beresiko tinggi, terutama di antara dataran rendah seperti Bantul, di mana tanahnya bertekstur lunak atau terdapat endapan abu atau pasiran berapi. Tekstur bangunan lama tidak dirancang tahan gempa. Resiko sekunder seperti rayapan tanah di dusun Ngelpen. Dampak bencananya yaitu dengan 5,9 skala liter per detik menewaskan hampir 6.000 jiwa dan puluhan ribuan luka-luka. Kerusakan bangunan masif, warga terpaksa relokasi atau bedol desa akibat tanah tidak layak huni. Penanganan atau pencegahannya berupa kebangkitan pasca bencana dengan semangat gotong royong atau yang disebut juga Jogja Bangkit, berupa pembangunan rumah dom atau rumah tahan gempa untuk relokasi. Sedangkan untuk pencegahannya berupa mitigasi, pembangunan kelurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana, peningkatan tentang kesadaran masyarakat untuk membangun struktur bangunan tahan gempa. Yang kedua, video The Silent Trip, dokumenter ancaman dan mitigasi megantropus pesisir. Bencana ini termasuk gempa bumi, megantropus, dan tsunami. Potensi bahayanya yaitu zona megantropus di selatan Jawa, pertemuan lempeng samudra dan benua, berpotensi memicu gempa hingga 8,7 dan tsunami. Resikonya sangat tinggi, khususnya di wilayah pesisir padat penduduk seperti Lebak Selatan dan Banten. Desa di zona merah hanya memiliki waktu 10-15 menit untuk evaluasi. Dampak dari bencana ini merupakan kerusakan meluas infrastruktur terisolir dan tsunami diprediksi mencapai ketinggian 20 meter yang berdampak kepanikan massal dan kecelakaan karena masyarakat belum paham mitigasi. Untuk penanganannya, upaya mandiri masyarakat melalui Destana, yaitu Desa Tangguh Bencana, dan GMLS, Gugus Mitigasi Lebak Selatan. Pembuatan sirine mandiri desa atau dana swadaya, jalur evakuasi dan simulasi evakuasi, restorasi ekosistem pesisir atau penanaman mangrove sebagai peredaman alami. Untuk tantangannya, minimnya dukungan anggaran pemerintah yang berkelanjutan. Nah, untuk video yang ketiga itu sama video gempa bumi dan tsunami. Potensi bahayanya itu Jepang berada di salah satu zona lempeng
patahan utama Pasifik, yang menjadikannya negara paling rawan gempa di dunia. Resikonya sangat tinggi secara ilmiah, namun resiko diminimalisir secara signifikan. Kesiapan negara dan ketahanan infrastruktur membuat baja dan timbal, vibration control atau peredam energi gempa, pendulum power atau penstabil pada gedung tinggi, dan levitating homes atau rumah melayang saat gempa. Kesiapsiagaan merupakan sistem peringatan dini di telepon, sensor, dan membentukan kereta, latihan gempa rutin di sekolah, survival kit di rumah. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu merupakan video tanah longsor, topan, dan banjir bandang. Video ini sangat berbahaya karena topografi Jepang yang rentan longsor setelah hujan deras, topan, dan resiko bendungan alami pecah. Resikonya diantisipasi. Bencana adalah hal yang diharapkan dan dihadapi oleh masyarakat yang siap. Untuk dampaknya, longsor dapat memblokir sungai dan menciptakan bendungan alami yang berpotensi memicu banjir bandang yang mengancam desa di hilir. Untuk penanganannya yang berbasis rekayasa sipil, implementasi teknik SABO atau rekayasa geoteknik untuk mengontrol aliran sungai dan menstabilkan lereng, termasuk bendungan Sobo atau bertingkat untuk menjebak batu dan puing. Desain jaringan beton penguat lereng dan jakago atau karung batu untuk menahan tepi sungai. Untuk sistem peringatannya merupakan pemantauan resiko real time atau kamera sensor kawat, pusat kedaruratan yang siap siaga 24 jam, dan sistem sirine untuk evakuasi.